Sebelum melanjutkan videonya, subscribe dulu channel ini, like, nyalakan loncengnya, share apabila bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya, teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. Pengalaman apa? Yaitu gimana caranya kita merakit power dengan hasil yang maksimal. Ada 8 poin yang sudah kita rangkum untuk dibahas di video kali ini. Poin pertama adalah PSU. Dalam PSU ada trafo dan elko. Trafo, elko disearahkan oleh dioda. Kita mau bikin power berapa watt? Kuncinya adalah trafo. Kalau kita mau bikin power dengan besar, pilih trafo dengan besar. Hasil mantap atau tidaknya sebuah power amplifier itu tergantung dari PSU-nya, tergantung dari trafo, dioda, dan elko-nya. Bukan tergantung pada transistor finalnya. Transistor final banyak bukan jaminan wattnya tinggi atau bukan jaminan powernya jadi mantap. Bakoh atau tidaknya sebuah rakitan power itu ada di trafonya, dulur. Ada di berapa volt AC-nya, ada berapa di ampernya, ada berapa PSU elko-nya, ada berapa mikrofaradnya. Yang kedua adalah memilih karakter driver power amplifier. Sebetulnya karakter driver amplifier yang paling bagus itu adalah flat. Tapi pernyataan saya kali ini pasti ada yang menyangkal. Yang bagus ya yang sublow, yang bagus ya yang low, yang bagus ya yang bassnya atos. Kalau mau pengen bass empuk, nah kita bentuk nanti di aksesorisnya, kita nanti ubah di aksesorisnya. Pasti banyak perbedaan di sini. Tapi kalau menurut saya pribadi, driver power amplifier yang sempurna itu driver amplifier yang flat. Bisa main di frekuensi rendah, bisa main di frekuensi tinggi. Artinya suaranya itu ada subnya, ada low-nya, ada mid-nya, ada high-nya. Itu driver power amplifier yang mantap menurut saya. Oke, yang ketiga, transistor final. Nah, transistor final mengikuti trafo ya dulur. Trafonya besar, transistornya harus lebih banyak. Trafonya kecil, transistor finalnya harus sedikit. Trafonya kecil, transistornya banyak, finalnya tambah lemes dulur. Lebih banyak transistor final, lebih adem seperti itu. Cuman transistor final juga membentuk karakter. Nah, ini kadang-kadang juga banyak polemik di sini. Karena banyak juga sahabat teknisi yang istilahnya punya statement bahwa transistor final tidak membentuk karakter. Kalau saya berprinsip transistor final membentuk karakter. Karena apa? Saya pernah berkali-kali nyoba menggunakan driver sama, transistor finalnya menggunakan Sanken, sama transistor finalnya menggunakan Toshiba, suaranya beda jauh. Transistor Sanken jatuhnya lebih sublow, transistor Toshiba jatuhnya lebih ke low. Nah, itu adalah statement saya pribadi dulu. Oke, yang keempat adalah speaker. Kita harus memilih speaker yang tepat. Kadang-kadang kita mau mempunyai sound system dengan suara mantap. Kita selalu upgrade di driver, gonta-ganti driver. Upgrade di power, gonta-ganti transistor final. Upgrade di power, gonta-ganti trafo. Upgrade di power, yang tadinya standar di tap, yang tadinya di tap di BTL. Tapi speakernya tidak diganti dulu. Speakernya tetap itu-itu saja. Kalau saya lebih baik ngupgrade speaker daripada ngupgrade power. Karena speaker ini sangat berpengaruh sekali. Powernya sama, asal speakernya diganti yang lebih bagus, pasti suaranya beda. Yang kelima, box speaker. Nah, box speaker ini juga sangat berpengaruh sekali dulu. Box apa yang paling bagus? Kalau saya tetap prinsip saya box speaker yang bagus itu yang besar. Yang keenam adalah kabel rakit. Untuk mendapatkan hasil sound kita bagus, kabel rakit dalam
power amplifier dan kabel rakit atau kabel jalur di komponen sound systemnya itu juga harus diperhatikan dulur. Seumpama kabel input, nah itu harus benar-benar kabel mat, kabel head, atau menggunakan kabel mic. Nggak boleh menggunakan kabel speaker atau kabel sembarangan. Kalau menggunakan kabel sembarangan nanti hasilnya akan dengung dulur. Misalkan kabel input harusnya menggunakan kabel head atau kabel snack atau kabel mic, kok dipakai menggunakan kabel speaker pada kabel input. Nah, ini yang jadi masalah nanti dulur. Yang ketujuh adalah tata letak PCB. Tata letak PCB dalam rakitan power amplifier ini harus diperhatikan karena kalau kita menempatkan PCB kita, driver kita dekat dengan trafo, nah ini pasti akan dengung. Kalau kita mendekatkan driver kita pada kipas, fan, itu juga akan dengung. Maka dari itu, jauhkan driver dari fan dan jauhkan driver dari trafo ya dulur. Selanjutnya yang ketujuh adalah box atau casing. Nah, kita harus membuat power amplifier dengan full ground. Kalau kita misalkan membuat box power amplifier dengan kayu atau dengan triplek. Jadi semua komponen bodi yang mengandung logam itu harus kita jumper jadi satu. Kita arahkan nanti ke groundnya input, jangan ke groundnya PSU. Baik bodi potenso, baik kaki-kaki PCB, termasuk juga box plat. Nah, box plat juga sama, harus inputnya harus di ground ya. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah penataan grounding yang bagus ya. Penataan grounding yang bagus di sini ada 3 grounding yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah central grounding, yang kedua grounding lock, yang ketiga grounding body. Nah, ini harus diperhatikan kalau kita membuat power amplifier. Grounding sentral adalah kita harus membuat atau menyambung ground itu hanya di satu titik di PSU. Dari CT trafo larinya ke situ. Dari situ larinya ke groundnya speaker. Dua-duanya. Terus dari situ lari ke groundnya PCB driver kanan kiri. Nah, kalau untuk power rakitan, groundnya ke driver itu dikasih satu saja. Kalau dipasang di R ya R aja, dipasang di L saja. Nanti misalkan dipasang di R, groundnya yang L itu nanti ngikut dari groundnya body, groundnya input seperti itu. Nanti terjadi ground sentral dengan baik. Oke, mungkin itu saja dulur penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sukses selalu, tetap semangat. Pokoknya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.